direncanakan mau berapa banyak anaknya, kemudian anaknya nanti mau diarahkan seperti apa. Kenapa harus direncanakan seperti itu? Ya kita nggak tahu kalau misalnya orang sudah punya anak, dia anak cuma satu ya. Terus dia jadi biku, terus gimana? Apa kabar Bante? Kabar baik. Nama budaya. Nah, budaya Bante. Ya, budaya. Ini adalah pertemuan kedua Ci ya. Ini bisa dilihat ya. Saya harap editingnya ini luar biasa biar bisa menampilkan podcast pertama kita dengan Bante Damajoto. Sekarang kita bertemu lagi dengan Bante Damajoto. Dan perlu diketahui Bante Damajoto ini adalah orang Medan. Ya kan Bante? Tepatnya orang Binjai. Ya, orang Binjai. Sumatera Utara. Ya, kalau Medan kan beda ya. Ya. Kota ya. Kota nggak Bante Binjai Bante? Binjai kota Madia Binjai. Oh, Kota Madia luar biasa. Tapi sekarang Bante masih di Gunung Pati Bante? Iya, masih di Gunung Pati di Semarang. Oh, mantap luar biasa ya Bante. Lebih banyak di Gunung Pati ya Bante? Ya lebih sering di Gunung Pati. Kalau sedang ada tugas, ya kadang ya di Jakarta. Masih keliling-keliling ya Bante ya? Masih sering. Sering-sering mampir dong Bante di podcast kita ya nggak Ci? Iya betul. Makanya langsung diundang begitu kemari. Langsung kita bukan culik Bante ya, tapi langsung kita ayo Bante kita podcast hari ini, kita harus berbagi dharma melalui podcast dengan santai biar bisa diterima dengan mudah. Itu adalah Terima kasih tujuan juga kita ya buat Bante ya. Sebenarnya kayaknya dia mau bilang, kayaknya Bante udah beberapa kali dimintain, nggak jadi terus. Iya sebenarnya sih perlu diketahui ini nih Bantenya agak lumayan sibuk Ci, jadi berulang kali dihubungin, aduh Tia mohon maaf ya masih sibuk. Nah ini berarti kesempatan karma baik yang luar biasa ya Ci ya pada hari ini. Hari ini juga kita mau bahasnya gini Bante, permasalahan yang ada yang sering kita hadapi. Curhat ya, curcol boleh dong Bante, curcol ya. Curcol ini kan di media banyak yang menonton dan ada yang lainnya juga. Bante, saya kemarin menemukan kasus seperti ini Bante. Menurut Bante, kita kan sebagai seorang Buddhis ya Bante, tentunya ya perlu kita sadari bahwa di negara ini kita orang yang komunitas kita lumayan minoritas, bukan lumayan emang minoritas ya Bante ya. Tapi gini Bante, bagaimana menurut pandangan Bante tentang umat kita yang semakin menurun gitu ya Bante ya. Nah kemarin sampai saya sempat mendengar ada seorang ibu-ibu, dia tidak mau memberikan dharma kepada anaknya karena anaknya belum mengerti. Jadi sesuka anaknya deh mau seperti ini. Nah itu menurut Bante dengan sikap seperti itu bisa menyelamatkan keminoritasan kita nggak sih Bante? Atau membuat keminoritasan kita akan semakin lebih minoritas? Sebenarnya kalau kita bicara tentang kita minoritas, ya mau nggak mau ya harus bilang ya. Cuma kalau kita bicara tentang umat Buddha yang menurun, mungkin secara statistik dengan hitungan persentase, ya kita secara persentase itu menurun, tetapi kalau secara jumlah belum tentu, ya kan? Karena kenapa? Secara jumlah mungkin kita bertambah umat Buddha per tahun mungkin 1.000, sedangkan teman-teman kita setiap tahunnya bertambahnya bisa jutaan. Itu yang menjadi persentase dari jumlah umat Buddha itu terlihat berbeda jauh ya. Kenaikan ada tapi persentasenya mungkin nggak setinggi itu ya. Jadi tidak signifikan antara penambahan jumlah dengan penambahan persentase itu
nggak signifikan, tidak berjalan beriringan. Ini sebenarnya kita ada sedikit hal yang perlu kita pahami sebenarnya bersama. Kan banyak sekali faktor yang membuat baik secara persentase itu berkurang ataupun sebenarnya berkurangnya umat Buddha karena hal-hal lain itu sebenarnya banyak sekali. Nah, ini mungkin saya nggak tahu sudah ada penelitiannya atau belum, saya nggak tahu. Saya harap mungkin ada yang mau meneliti lah kenapa orang memilih kenapa bisa persentase ini berkurang, apa saja faktor-faktornya. Saya rasa dari tim statistik itu harusnya ada. Kemudian kalau kita bicara pandangan hidup ya, pandangan hidup dulu. Umat Buddha saya tidak tahu. Kok umat Buddha sekarang itu satu anak saja cukup lah, atau terlalu terlalu taat ya dengan anjuran dari pemerintah. Keluarga berencana. Dua anak cukup ya. Nah, kalau kita mau berbicara tentang keluarga berencana itu, harusnya kita sedikit merubah pola pandang kita tentang keluarga berencana. Keluarga berencana itu kan lebih mengarah kepada keluarga yang direncanakan. Bagaimana kita merencanakan kehidupan berkeluarga ini? Kita merencanakan dong, saya mau berapa anak, ya kan? Kalau bisa 11, bisa buat kesebelasan kan lumayan kan? Waduh, kapten kesebelasan nih. Sekarang gini, kalau punya anak 11, ya kan? Minimal nggak suka sepak bola, suka voli, ya 6 bisa jadi Samanera, bisa jadi Samaneri kan lumayan. Waduh. Langsung teh. Masih ada, kalau 11 berarti masih ada sisa 6, berarti 5 ada yang jadi Samanera, jadi Samaneri. Syukur-syukur bisa jadi biku atau bikuni kan lumayan dong. Iya sih. Iya kan? Bante, berarti kalau bicara tentang tadi kan Bante mengarahkannya untuk masuk ke monastik ya. Berarti untuk bicara seperti ini persentase dalam Buddhism juga untuk pemuka agama seperti Bante ini juga nggak terlalu banyak juga ya Bante? Ya nggak banyak, dan sebenarnya juga sangat sedikit ya. Kita boleh dikatakan saja kita di Indonesia pemuka agama yang mengenakan jubah itu kan tidak sampai di Indonesia lah ya. Kayaknya nggak tahu ada sampai 1000 atau nggak, sepertinya nggak ada sampai 1000 ya yang benar-benar orang Indonesia yang jadi anggota dari Samana, mau itu baik jadi biku, bikuni, Samanera, Samaneri, itu sepertinya tidak sampai 1000. Dan memang ya boleh kita bilang kenapa, salah satunya saya bilang tadi banyak kalau bisa direncanakan mau berapa banyak anaknya, kemudian anaknya nanti mau diarahkan seperti apa. Kenapa harus direncanakan seperti itu? Ya kita nggak tahu kalau misalnya orang sudah punya anak, dia anak cuma satu ya, terus dia jadi biku, terus gimana? Siapa yang ngurus orang tuanya gitu bukan mengurus orang tuanya. Otomatis dia kan tidak akan menambah jumlah penduduk di Indonesia, karena mohon maaf saja ya kan, kalau orang menjadi samana itu adalah salah satu faktor tidak mengembangkan agama Buddha. Lebih kembali kepada apa yang Buddha katakan, Sangha sebagai pelindung dharma, pelestari dharma, mempertahankan dharma, bukan mengembangkan dharma. Yang membuat dharma itu bisa berkembang ini perumah tangga. Makanya ini perlu diedukasi berarti dong Bante umatnya. Ya, dan minimal ya ini keluarga berencana ini harus benar-benar keluarganya itu direncanakan. Nanti sudah punya anak, tinggal satu anak tunggal jadi biku, ya kan? Seperti yang Mbak Tia katakan, berkurang, habis. Berarti Bante, kan sekarang kalau di agama Buddha kan setiap mau menikah ada bimbingan pra-perkawinan. Jadi di pra itu kalau bisa ya itu ya Bante ya,
keluarga direncanakan. Begitu ya Bante? Lagi rencanakan anaknya menjadi Bante. Ada anak direncanakan menjadi Bante. Anaknya juga nggak boleh hanya satu, kalau bisa lebih banyak. Jadi ada yang bertanggung jawab jadi Bante, ada yang ini, ada itu. Sebenarnya ini kan lebih ke luas ya, karena ini lebih kepada bagaimana kita bimbingan pranikah itu kan memberikan konseling kepada orang-orang yang sebelum menikah. Kadang orang itu banyak berpikiran ya sudah menikah itu mengalir bagaimana saja, tapi tidak bagaimana melihat bahwasanya pernikahan itu bukan sesuatu hal yang mudah, karena kan harus banyak sekali yang dicocokkan. Kalau jadi babacita kan mencocokkan, bagaimana mencocokkan diri sendiri kan, bagaimana cocok dengan diri sendiri dulu, bagaimana cocok dengan apa yang dipilih di dalam menjalani kehidupan ini, kan lebih ke situ. Sebenarnya lebih kompleks sih, ke kehidupan di kehidupan rumah tangga itu akan lebih kompleks. Makanya ini kalau misalnya di dalam bimbingan pra perkawinan memang membutuhkan hal ini, ya sungguh luar biasa, karena yang diharapkan dari bimbingan pra perkawinan ini kan membentuk keluarga yang hitaya, supaya bahagia untuk saat ini dan untuk selama-lamanya. Nah, bagaimana? Apakah ini hanya berbasis pada konten keagamaan saja? Nggak bisa. Tapi harus lebih kepada konten yang juga bermuat dengan, tentang konten sosial. Kemudian konten-konten yang berhubungan dengan mengatasi masalah, konten-konten tentang ekonomi, pemberdayaan ekonomi itu juga sangat penting, karena kita nggak hidup itu di agama saja. Kan kalau kita cuman hidup di agama saja, nah ini akan membuat biasanya umat perumah tangga itu seperti yang beberapa kali, kalau tidak salah pernah di podcast ini juga Bante Nyana Sudanadi pernah menyatakan, biarlah perumah tangga itu hidup sebagai rumah tangga, tidak berada di ranah babacita. Jadi sudah hidup, ya, sudah ada porsinya. Jadi ini memang yang harus harus diberikan pada saat pranikah. Nah, kemudian juga saya sedikit tertarik pada pertanyaan Mbak Tia yang pertama tentang orang tua bagaimana kalau sudah punya anak, apakah harus memberikan pembelajaran agama Buddha secara dini, atau ya sudah nanti kalau dia sudah nalar saja. Memberikan pelajaran kepada anak secara dini sebenarnya itu, kalau hal itu lebih tepat narasumbernya psikolog ya. Sebenarnya saya bukan psikolog kan, jadi kan sedikit meraba. Tapi sepengetahuan saya yang pernah saya pelajari itu, sejak anak di dalam kandungan saja itu mereka sudah sebenarnya bisa berinteraksi walaupun sangat minor kan. Mereka sudah berinteraksi, dan bagaimana orang tua ini mau mengarahkan anaknya itu seperti apa tuh sebenarnya sudah bisa dilakukan dari sejak dini. Apalagi kita di dalam agama Buddha, pada saat terbentuknya janin saja itu sudah ada kehidupan. Dalam agama Buddha ya tidak usah harus menunggu nanti kandungan sudah berusia 3 bulan atau berapa bulan baru dinyatakan sebagai makhluk hidup. Kita kan tidak. Begitu terbentuknya janin, di situ ada kehidupan. Jadi di situ sebenarnya sudah bisa diberikan pembelajaran. Cuman kepekaan untuk menangkapnya itu kan ilmu pengetahuan yang lebih paham tentang hal itu. Sebenarnya juga hal simpel sih. Kita nggak perlu mengajarkan
anak itu misalnya mengajarkan anak harus secara teoritis. Ya, secara teoritis betul. Kita lebih baik memberikan secara teoritis itu ketika anak sudah bisa menalar dengan baik. Tapi kan ada hal-hal kecil yang bisa kita ajarkan, misalnya ajak anak datang ke wihara saja itu action ya. Itu apakah tidak termasuk dalam pengajaran? Itu pengajaran loh. Ikut sekolah minggu gitu ya. Ikut sekolah minggu. Misalnya saja kita ajar anak bernyanyi, anak kan ada lagu Buddhisnya untuk anak-anak gitu ya kan. Nah, apakah itu tidak termasuk dalam pembelajaran? Itu sudah termasuk pembelajaran agama dan itu adalah hal yang mudah. Dan akan sangat mudah bagi kita untuk memberikan pengajaran kepada anak itu pada usia kemasan perkembangan anak. Misalnya kan ada golden age ya, kalau orang psikolog bilang dari usia berapa tahun sampai usia berapa tahun. Karena pada masa itu anak-anak itu kan, kalau orang psikologi itu kan menganggap anak itu seperti selembar kertas putih. Kita mau menggambarnya seperti apa ya, orang tua mau menggambarnya seperti apa, mau pakai tinta hitam, mau pakai tinta merah, mau pakai tinta biru, itu dari orang tua. Itu kalau ilmu psikologi. Nah, bagaimana Buddha menanggapi ini? Kan kita harusnya juga berbicara seperti itu. Sebenarnya kompleks ya. Di dalam Tiga Nikaya ada, di Itipitaka ada. Yang diajarkan oleh Buddha, kenapa seorang anak itu harus memberikan penghormatan yang sangat layak kepada orang tuanya. Kenapa yang orang pertama yang harus dihormati oleh anak itu adalah orang tua. Kenapa? Karena dijelaskan oleh Buddha yang tercatat di dalam Tiga Nikaya, Itipitaka, dan mungkin ada beberapa bagian sutta lain lagi. Orang tua itu adalah guru pertama bagi anaknya. Iya, orang tua adalah guru pertama. Di situ kelangsungannya dijelaskan adalah orang tua adalah guru pertama. Mereka yang mengajarkan semua hal tentang dunia itu kepada anaknya. Jadi mau baik, mau buruk, yang pertama kali mengajarkannya itu orang tua. Secara tidak kita sadari. Contoh, tunggu dulu ya. Contoh, ini kayaknya Pak Tia sudah sedikit. Udah panas ini Bante, udah banyak pertanyaan ini. Contoh ya. Orang tua mengajarkan anaknya berbuat baik, misal jangan berbohong, ya kan? Ya kan? Tapi ternyata sering sekali terjadi orang tua mengajarkan anak untuk berbohong Secara nggak sadar. Contoh Contoh ya, contoh misalnya orang tua di rumah nih, ada orang yang mencari karena ada keinginan untuk tidak bertemu dengan orang itu, orang yang akan datang. Orang tuanya akan bilang, nanti kalau ada si A datang, bilang mama nggak ada, atau bilang papa tidak ada. Benar nggak? Pernah melihat yang hal seperti itu, atau pernah mengalami hal seperti itu? Ya mirip-mirip lah. Jadi orang tua hanya belum bisa ngomong. Jadi baru melihat. Jadi Ya kan? jangan deh sampai. ya kan, benar kan? Ini sering terjadi di kehidupan bermasyarakat ya, dari semua hal, dari semua kalangan. Dan kita nggak sadar, kita mengajarkan anak untuk tidak berbohong, tapi kita, di satu sisi kita mengajarkan anak-anak untuk berbohong. Ambil contoh Ya. lah ya. Ini itu baru satu contoh itu. Sebenarnya banyak contoh. Kalau saya kasih contoh banyak-banyak, kayaknya Kebongkar semua rahasia ibu-ibu di sini. Iya, cuma mungkin kalau yang dimaksud tadi Mbak Tia itu Bante gini, orang tua Buddhis gitu, tidak sepertinya yang saya jumpai juga gitu, nggak seperti orang tua yang lain gitu ya, yang non Buddhis lah ya kita katakan gitu. Kalau dari dia lahir udah didoain gitu kan, terus kemudian udah mulai TK atau udah mulai bisa berjalan, udah kalau kita kan sebutnya tisarana wisudi gitu kan.
Nah, banyak juga orang tua Buddhis itu berpikir nanti aja tunggu mereka mengerti, karena mungkin ada konsep ehipasiko gitu kan, mungkin seperti itu, ada pola seperti itu. Nah, padahal ya itu tadi kayak Bante bilang kan, golden age itu yang paling penting untuk mempengaruhi anak kan. Nah, kadang-kadang saya pikir orang tua Buddhis atau keluarga Buddhis itu kadang terlalu toleran gitu, terlalu soft gitu kan. Padahal pembentukan dari kecil itu yang paling penting gitu kan. Oh iya Gitu. Bante, iya kan, menurut Bante nih ya, saya mau menambahkan ini dikit sih. Menurut Bante, anak baru lahir, baru lahir, kalau di tetangga itu kan dibacakan kalimat dada. Nah kalau di Buddhis itu ada nggak sih Bante? Ya nggak sih Ci? Jadi nggak harus menunggu gede dulu baru ditisar anak. Ada nggak Bante? Saya belum pernah membaca hal itu. Oh Saya belum sumbernya gitu ya Bante ya? Kalau di dalam Buddhis, secara jujur saya belum pernah membaca hal itu. Kita kan terkadang itu kan timbul pertanyaan-pertanyaan karena kita melihat di agama lain ada seperti itu, di agama kita tidak ada. Dan sebenarnya ada atau tidak, atau diizinkan atau tidak, atau apa yang harus Doakan nanti. dimakan atau dibacakan ya. Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya minimal kan kita kalau misalnya mau mencontoh pun, mau meniru pun, dan itu memang sebenarnya bukan hal yang dibilang diizinkan atau dilarang di dalam agama Buddha ya. Kalau menurut saya ya, kalau memang mau dibacakan, kenapa tidak bacakan di sarana Atau wadana gitu. atau wandana? Lebih ke situ ya Bante. Ya, karena ya itu saja. Bante kenapa nggak langsung Pancasila Buddhis? Dia belum tentu Paham artinya gitu. Pancasila itu belum tentu paham. Ya makanya itu boleh nggak Bante? Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Bukan karena keinginan kita untuk mungkin meniru, tapi orang tua kan menginginkan hal yang terbaik kan untuk putra putrinya. Jadi ya kalau itu dirasa baik ya silahkan gitu kan. Ya saya rasa itu ya baik sih. Cuman tadi Cici tanya gimana? Yang ehipasiko ya? Iya. Harus nunggu anak. Mengerti dulu untuk ya memakai logikanya untuk mengerti Buddha Dharma lah gitu. Makanya tadi kan Mbak Tia juga kasusnya begitu kan. Tuh. Kalau kita sebagai umat Buddha hendaknya kita memahami Dhamma itu dengan baik. Dalam arti Dhamma untuk berumah tangga itu dengan baik. Terutama dalam hal pemahaman Dhammanusati, perenungan terhadap Dhamma. Di sana itu ada, tahu lah isinya ya. Sepertinya saya juga sudah kayaknya yang kemarin saya juga ada jelasin itu. Di situ kan Swakato Bhagawata Dhammo, ya kan? Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Sandi tiko akaliko ehipasiko, berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan. Cukup sampai di situ dulu ya. Kita bahas. Swakato Bhagawata Dhammo, Sandi tiko, berada sangat dekat. Hal-hal apapun yang ada di sekeliling kita itu adalah Dhamma. Akaliko, tak lapuk oleh waktu, dari dulu sampai saya akan datang, itu Dhamma itu mengajarkan hal yang sama. Lakukan kebajikan, jangan berbuat jahat, sucikan hati dan pikiran, seperti itu kan. Baru ehipasiko. Kemudian setelah itu di situ ada dapat diselami oleh para bijaksana. Kita harus ingat ya, baik berarti Dhamma itu tidak hanya semata-mata apa yang harus dibuktikan, tetapi apa yang bisa dilogikakan. Itu Dhamma. Nah, misalnya saya bilang, tanaman ini kalau dihirup bisa mengakibatkan seseorang mengalami kelumpuhan.
untuk praktik dhamma, sebagai praktisi dhamma yang baik, Nggak percaya dicoba. dia bisa minta tolong untuk dibuktikan. Kenapa Pakai hanya dia takut-takut dan saya? Bante, karena ini kan Nah, ini yang terjadi ya kan, berarti kita harus sedikit mengurangi ego kita bahwasanya semua dhamma itu harus ehipassiko dulu baru percaya. Karena di dalam Sutta Nipata itu ada Buddha mengatakan, tercatat bahwasanya Buddha mengatakan keyakinan itu adalah bibit, keyakinan itu adalah benih. Jadi semua itu harus keyakinan dulu. Oh Bante, kita lihat dong kisahnya siapa namanya, murid Buddha yang anaknya meninggal. Kisah Kisah Gotami. Kisah Gotami ya. kisah Gotami Teri. Nah, kisah Gotami Teri ini kisahnya kan ada ya di Dhammapada. Silakan deh dibaca kisahnya. Dia mencari para petapa. Dia mencari orang. Dia asal bertemu orang, dia tanya, kamu tahu nggak yang bisa menghidupkan anak saya? Oh, di situ. Dia berangkat. Gagal. Pergi lagi. Dia mencari lagi. Ada nggak orang yang bisa menghidupkan anak saya? Oh, coba ke situ. Pergi lagi dia. Terakhir dia bertanya, ada nggak yang bisa menghidupkan anak saya? Buddha Gautama bisa menghidupkan anaknya. Saya tanya, dia mau ke tempat Buddha Gautama, dia punya keyakinan nggak? Ada keyakinan, walaupun kecil. Kita tidak mau tahu seberapa besar keyakinan, walaupun kecil. Kemudian Buddha bilang apa? Saya bisa menghidupkan anak Anda dengan cara cari biji lada di rumah orang yang di dalam isi rumahnya belum pernah ada yang meninggal dunia, ya kan? Dan dia mencari, ternyata tidak ada. Ehipassiko, dia mencari sesuatu, praktik, cari satu-satu. Kemudian dia menyadari bahwasannya, oh ternyata semua orang pasti mengalami kematian, dan semua orang pasti berpisah dengan orang yang dia cintai. Di situ baru timbul pemahaman. Keyakinannya kemudian apa? Timbul atau bertambah di situ? Bertambah, bukan timbul. Jadi ehipassiko itu sebenarnya tidak atau bukan semata-mata untuk menimbulkan keyakinan seseorang saja. tapi juga menambah ya Bante. Seharusnya ehipassiko itu justru menambah keyakinan orang, bukan menambah. Karena Buddha sudah bilang keyakinan itu bibit. Buddha meyakinkan dulu kepada 5 pertapa saja. Pada saat Buddha pertama kali mencapai penerangan sempurna, kemudian Buddha juga pada awalnya tidak mau mengajarkan dhamma, kemudian sampai akhirnya Buddha memutuskan mengajarkan dhamma kepada 5 pertapa, berjalan dari Bodh Gaya sampai ke Taman Rusa Isipatana di Benares. Itu kan proses Buddha berjalan. Pada saat pertama kali 5 pertama melihat Buddha Gautama, gimana ekspresinya? Apakah langsung menerima? Tidak. Di Sutta juga mengatakan tidak. Malah dikatakan itu pertapa yang gagal. Pertapa yang gagal. Kita jangan memberikan penghormatan kepadanya. Kita jangan memberikan tempat untuk dia berjalan, mundur semua. Sampai pada akhirnya Buddha menguatkan keyakinan mereka walaupun kecil. Buddha berjalan dengan mengeluarkan cahaya Buddha. Jadi memberikan keyakinan dulu kita sulit kalau kita nggak yakin. Minimal harus, wah saya penasaran ini. Orang penasaran ingin mencoba mendengarkan dhamma saja. Begitu dia mendengarkan dhamma, minimal ada secerca keyakinan. Jadi jangan bilang,
Oh, semua pasti kau dulu. Nah, nanti saya bilang gelas ini isinya racun, silakan diminum dia. Nggak kelihatan ini dia. Iya langsung. Abantenya sudah mulai. Waduh, saya kasih racun. Janganlah, jangan. Berarti dengan seperti itu Bante, dengan pemahaman seperti itu, jangan menunggu mengerti dulu ya Bante. Bukan jangan menunggu mengerti, tetapi bagaimana kita membuat dia mengerti. Wes. Kalau hanya menunggu saja, Ya, ya kapan gitu loh. Iya. Kan sekarang ini anak nih butuh diberikan pengarahan dengan baik. pengarahan. Kertasnya ini perlu dicoret. Perlu diberikan bunga-bunga yang lebih berwarna. Perlu diberikan hal-hal yang indah yang mengarahkan dia itu terlihat indah dan dia bisa berperilaku yang indah. Ya, Yes. salah satu contoh kita bilang karakter, misalnya. Tahu kan orang Medan atau orang Sumatera Utara seperti apa? Karena kenapa? Lingkungan, baik itu lingkungan dari keluarga, lingkungan dari sekeliling, lingkungan pertemanan. Nah, ini ini bukti loh. Tahu kan kenapa orang Jawa bagaimana bisa berbicara dengan halus? Nah, dari keluarga minimal cara berbicara seperti itu. Kenapa? Orang tua di Jawa itu walaupun anaknya dia masih kecil sekali, orang tua itu pasti berbicara menggunakan bahasa Kromo Inggil atau bahasa Jawa yang sangat halus sekali. Padahal orang tua bicara ke anaknya boleh menggunakan bahasa Jawa yang pada umumnya. Ini salah satu cara supaya anaknya terbiasa menggunakan bahasa Jawa yang halus. Nah, ini yang perlu menjadi contoh. Perlu menjadi contoh bagi kita bahwasanya pendidikan dari usia dini itu sangat-sangat penting. Memberikan pemahaman itu sangat penting. Jangan nggak usah yang berat-berat. Nggak usah mengajarkan kepada anak yang baru berusia 1 bulan misalnya ya. Anak yang baru berusia 1 bulan kita ajarkan tentang ini loh cetasika. Saya bilang ke Mbak Dia ini cetasika. Saya langsung begini Bante. Ini mula cita. Nanti ada kusala mula cita. Ada dosa. Mulai cita. Apa yang terjadi dengan Mbak Dia? Pusing Bante. Materi kuliah ya. Ya. Semana sesal gadang tegat. udah. Terus kita mengajarkan kepada anak misalnya, ini di Ganikaya ada 34 sutta. Nama suttanya 1 Brahmajala Sutta, yang kedua dan ketiga seterusnya, ya kan? Ada Sigalwada Sutta, di dalamnya ada Mahaparinibbana Sutta. Itu yang mungkin harus dihindarkan dulu kepada anak sampai dia memiliki tingkat dan tingkat intelektualitasnya itu sudah mencukupi. Nah, yang harus diajarkan tentang agama Buddha kepada anak gimana? Ya sudah, yang gampang-gampang saja. Seperti tadi kan, bawa ke wihara, ikut sekolah minggu. Minimal apa? Ajarkan menyanyi. Itu kan juga praktik dharma. Mengajarkan dharma kepada anak dari usia dini. Misalnya saja sering setel lagu-lagu Buddhis di rumah atau doa-doa Buddhis di rumah. Ini kan sebuah pengajaran, edukasi kepada anak dari usia dini. Nggak usah harus ngajarin Hasta Arya Maga, isinya pandangan benar, ya kan, perbuatan benar. Nggak usah dulu, tunggu waktunya dulu, tunggu sampai waktunya cukup. Jadi inilah minimal yang simpel-simpel gampang. Kalau ketemu sama temannya Anjali, atau memberikan salam, coba kan biasanya Mbak Tia, coba namo dulu namo dulu. Ya, ini kan sebuah praktik mudah. Misalnya kepada anak kecil, gimana Banting? Gak namo budaya dulu, Bantihnya namo dulu. Karena mereka memang anak kecil itu dia pembendaharaan katanya kan masih sedikit-sedikit. Ya jadi ya perlu dimaklumi dong. Ya, coba namo dulu ke Bante. Ya karena kemampuan dia terhadap bahasa pun masih
sedikit, jadi harus dipahami. Jadi harus menyesuaikan dengan tingkat usia. Makanya di usia-usia yang masih muda pun, dengan usia yang masih sedikit pun, ya alangkah indahnya sudah diajarkan. Dan sebenarnya secara tidak sadar kita juga sudah mengajarkan, misalnya jadi anak jangan suka berbohong ya. Sebenarnya ada kata-kata yang lebih tepat. Jadi anak harus berbicara jujur, karena kita bilang jangan manjat ya. Manjat ya. Manjat ya. Manjat. Jangan lari-lari ya. Lari. Apa yang terjadi? Hari. Jalan pelan-pelan. Jangan gunakan kata-kata bersifat negatif biasanya pada anak-anak. Jangan berbohong. Jadi anak harus jujur. Jadi anak harus duduk dengan tenang kalau dengar. Jangan rasa ya anaknya bagaimana. Karena mereka ingin melakukan sesuatu hal yang tidak boleh. Anak biasanya gitu, nggak boleh, dilarang malah ingin dilakukan. Biasanya seperti itu. Ini edukasi nih. Berarti Ci waktu ini. Ini edukasi selanjutnya loh Bante. Suatu saat ketika kita bertemu dengan Yang Mulia Bante Dabang Joto, kita akan undang lagi di podcast kami. Ini penting loh Ci, bahasa-bahasa tadi, iya nggak sih? Berarti untuk hari ini adalah satu hal yang luar biasa yang tadi Bante bilang ya. Jangan tunggu tentang ehipasiku dulu, tapi bagaimana kita terus kasih edukasi ke anak kita sehingga dia bisa mengerti dan nantinya bisa ehipasiku dan menambah pengertiannya, begitu ya Bante ya? Minimal itu timbulkan keyakinan dulu ke anak, walaupun itu kecil. Dari apa? Dari pengetahuan yang sekecil apapun, ya itu yang bisa bisa membentuk keyakinan pada anak. Siap Bante. Masa anak nggak yakin sama orang tua? Ya. Yakin gak ini yang lahirin mak gue? Oke nih Bante, terima kasih Yang Mulia Bante karena sudah bergabung dengan kami. Mungkin pertemuan berikutnya Bante kami tunggu edukasi tentang bahasa untuk anak-anak. Kayaknya tadi bagus lucu ya nggak sih? Jangan lari-lari, tapi diganti bahasanya jalannya pelan. Nah ini tunggu ya ibu-ibu, kita akan bahas tentang ini. Terima kasih Bante, semoga kita ada karma baik lagi untuk berjumpa di podcast berikut. Terima kasih Bante. Mudah-mudahan.